Ya, tim reportase menelusuri pelanggaran aturan yang lazim dilakukan oleh angkutan umum. Dan berikut reportasenya. Selasa siang, tim reportase menemukan pelanggaran peraturan dilakukan oleh puluhan bus di bawah flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Metro Mini 70 dan Kopaja 608 menerobos arah berlawanan. Sesuai trayeknya, Kopaja 608 jurusan Blok M dan Tanah Abang seharusnya melewati daerah Gandaria. Tetapi tidak sedikit supir yang memilih putar balik di flyover Kebayoran Lama. Macetnya jalan di kawasan Gandaria dan setoran sebesar 300.000 per hari dijadikan pembenaran untuk melanggar peraturan. Takut sih ditangkap. Cuman kan kalau kita nerobos, kalau kita nggak ngerobos, jadi jalurnya lambat memutarnya ke Tanah Abang. Makanya lewat sini nerobos. Jadi ditangkap pun resiko kita. Pengelola Koperasi Angkutan Jakarta mengatakan tidak banyak laporan yang masuk ke pengelola. Sanksi kalau itu memang benar Pak ya, itu terutama para awak bisnya, itu akan kita ambil tindakan. Ya, kita akan skor dan tidak boleh narik pajak lagi kalau bisa, dan pemiliknya pun akan kita panggil. Mungkin mobil itu tidak akan mobil itu juga tidak akan kita berikan sanksi, tidak boleh operasi sampai 1 minggu. Padahal 21 Januari 2013 lalu sudah diedarkan surat tertib operasional Kopaja dan diberikan kepada seluruh pengemudi dan pemilik bus. Namun ternyata coretan hitam di atas putih itu hanya menjadi hiasan semata. Tim reportase juga menemukan angkutan perkotaan yang menggunakan plat hitam. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengharuskan semua angkutan umum termasuk travel wajib memiliki izin usaha dan menggunakan plat kuning. Ternyata di Jakarta masih ada saja angkutan umum berplat hitam yang masih beroperasi, seperti di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, di mana saya berada. Nah, di sini saya akan bertanya kepada para penumpang yang menggunakan angkutan umum ilegal, bagaimana perasaannya? Para penumpang rupanya tidak khawatir untuk menaiki angkot gelap seperti ini karena jarak tempuh yang pendek. Ya, saya berani aja karena kalau naik yang untuk ke Celilitan kan banyak penumpangnya. Kalau untuk di sini kan untuk sekalian membantu bapak yang bawa mobil yang plat hitam ini. Silalahi, supir angkutan umum ilegal ini mengaku terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kebutuhan itu mendesak, kebutuhan rumah tangga itu mau tak mau kita paksakan gitu. Berbagai kejahatan yang terjadi di dalam angkutan kota memang menimbulkan rasa khawatir. Namun rasa khawatir harus selalu ada, karena bisa membuat kita selalu waspada. Muhammad Syahreza, Diki Kurniawan, Arya Dita Utama, Jakarta. Tindak kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di angkutan umum marak terjadi. Ya, kejahatan jenis ini sebenarnya bisa ditanggulangi ataupun juga bisa dihindari apabila perempuan mempunyai kemampuan menjaga diri yang peka, ditambah dengan pembentukan pola pikir yang baik dan juga benar. Ini udah ada dasarnya soalnya, teman. Ini dorong. Perempuan sebagai pihak yang sering dianggap lemah dan kerap menjadi korban kekerasan harus memahami konsep P, yaitu prediksi, preventif, dan proteksi diri. Prediksi adalah kemampuan membaca situasi yang menjadi awal pertahanan diri. Sementara preventif yaitu pencegahan yang membentengi diri sendiri dan memanfaatkan barang yang dibawa, seperti ID card, lipstick, bahkan kuku. Yang terakhir, proteksi diri dengan berlari ataupun berteriak. Agar tidak menjadi korban kejahatan di angkutan umum, sebelum menaiki angkutan umum, sebaiknya pastikan situasi di dalam angkot aman. Yang paling terpenting adalah kemampuan memprediksi. Itu yang terpenting. Itu awal. Karena kalau sudah dalam posisi terdesak di angkot, siapapun sulit akan melawan ketika dihadapkan pada situasi tersepit, kemudian dengan kondisi dikeroyok.